adalah skala Likert. Ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi tentang fenomena sosial, dan lain sebagainya. Kalau skala ini biasanya dia menggunakan 5 opsi pilihan jawaban, seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Skor tertingginya akan diberikan skor 5 untuk opsi jawaban yang terbaik. Di sini saya punya contoh yang bentuknya checklist. Kalau bentuknya checklist itu nanti dibuat pernyataan, bukan pertanyaan. Produk murabahah pada Bank Syariah XX memberikan kemudahan bertransaksi. Jawaban yang paling baik adalah yang sangat setuju, makanya sangat setuju diberi skor 5 dan sangat tidak setuju diberi skor 1. Nah, penilaian yang kedua ada penilaian non-tes skala Thurston. Skala Thurston merupakan salah satu skala sikap yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor, dan jika disusun, kunci skor menghasilkan hasil nilai yang berjarak sama. Metode pengukuran ini dikembangkan untuk menilai secara spesifik terhadap objek atau subjek yang hendak diteliti. Skala Thurston dilihat dari bentuk tampilannya mirip dengan skala Likert, tetapi perbedaannya apabila skala Likert menilai sikap dengan cara menanyakan responden untuk menunjukkan tingkat atau derajat dengan cara sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, melalui pernyataan atau pertanyaan kepada responden untuk kemudian mereka memilih di antara pernyataan atau pertanyaan mana yang paling mendekati kecocokan jawaban dengan pilihan sikap mereka. Sedangkan skala Thurston menilai sikap dengan cara mempresentasikan statement tentang topik yang disusun dari yang tidak favorit, netral, dan sangat tidak disenangi. Pada skala Thurston, interval yang panjangnya sama memiliki intensitas kekuatan yang sama, sedangkan pada skala Likert tidak perlu sama. Nah, pembuatan skala Thurston dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti: yang pertama, mengumpulkan sejumlah pernyataan yang mempresentasikan secara luas perbedaan tingkat disenangi, netral, dan tidak disenangi terhadap suatu objek. Yang kedua, pernyataan tersebut diberikan kepada sejumlah responden yang cukup mengenal terhadap objek agar dapat memilih ke dalam 11 tingkatan kategori tersebut. Yang ketiga, klasifikasi pernyataan ke dalam kategori dengan pertimbangan penilaian terhadap objek atau subjek secara psikologis. Yang keempat, pernyataan yang dinilai menyebar dibuang, dan pernyataan yang mempunyai nilai bersamaan digunakan untuk pembuatan skala. Nah, skor tinggi pada skala berarti mereka memiliki tingkat prasangka terhadap sifat yang ingin diteliti. Skor terendah berarti responden mempunyai sifat favorit terhadap sifat yang ingin diteliti. Selanjutnya ada penilaian non-tes skala Goodman. Skala Goodman merupakan skala kumulatif. Jika seseorang menyisakan pertanyaan yang berbobot lebih berat, ia akan menyiapkan pertanyaan kurang berbobot lainnya. Skala Goodman mengukur suatu dimensi saja dari suatu variabel yang multidimensi. Skala Goodman tersebut disebut juga skalogram. Nah, yang sangat baik untuk menyiapkan penelitian tentang suatu dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut dengan atribut universal. Pada skala Goodman terdapat beberapa pernyataan yang diturunkan secara hierarki. Untuk melihat sikap tertentu seseorang, jika seseorang menyatakan tidak terhadap pernyataan sikap tertentu dari sederetan pertanyaan itu, ia akan menyatakan lebih dari tidak terhadap pernyataan berikutnya. Jadi, skala Goodman ini ialah skala yang digunakan untuk menjawab yang bersifat jelas atau tegas dan konsisten. Contohnya seperti yakin, tidak yakin, iya dan tidak, benar, salah, positif, negatif, pernah, tidak pernah, setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Maka dalam skala Goodman hanya ada dua interval, yaitu setuju
dan tidak setuju. Menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan.